Kanker adalah salah satu jenis penyakit yang terjadi karena adanya pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali di dalam tubuh manusia. Selain itu, perlu diketahui bahwasannya sel-sel kanker yang tumbuh di dalam tubuh manusia akan menyebabkan kerusakan terhadap sel-sel tubuh manusia lainnya, serta sel ini merupakan salah satu penyebab terjadinya kasus kematian di Indonesia. Yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Global Burden of Cancer Study (WHO) yang menyatakan bahwa pada tahun 2020 kasus kanker di Indonesia mencapai 396.914 kejadian dengan tingkat kematian sendiri akibat kanker mencapai lebih dari 22.000 kasus. Selain itu, data juga diperkuat berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Utami dan juga Mustika pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa kasus kematian di Indonesia adalah sangat tinggi karena disebabkan oleh kanker itu sendiri, dan peristiwa kematian akibat kanker ini selalu mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Demikian, para ilmuwan di bidang kedokteran berlomba-lomba berinovasi dalam menciptakan produk yang berbahan dasar nuklir untuk meminimalisir terjadinya kasus kematian akibat kanker itu sendiri. Karena itu, saya, Alfaurina Indriana Safitri, mahasiswa pendidikan fisika, sebagai salah satu agent of change dari Universitas Negeri Surabaya akan berbagi informasi terkait pemanfaatan nuklir di Indonesia untuk diagnosis dan juga terapi kanker yang berfokus pada radioisotop dan juga radiofarmaka. Menurut International Atomic Energy Agency, radioisotop merupakan salah satu bentuk tidak stabil dari suatu unsur yang memancarkan radiasinya dengan tujuan untuk mencapai bentuk yang stabil lagi. Nah, selain itu, perlu diketahui bahwasanya radiasi yang telah dipancarkan mampu menyebabkan terjadinya perubahan pada zat yang dikenainya serta keberadaannya mudah dilacak. Sifat khusus inilah yang dimiliki oleh radioisotop yang menjadikannya sangat berguna dalam bidang kedokteran, terutama dalam melacak lokasi dan juga distribusi sel kanker dengan melalui proses radiasi tanpa melibatkan proses pembedahan pada tubuh manusia. Secara garis besar, cara kerja radioisotop untuk mendeteksi sel kanker yaitu isotop yang diberi label radioaktif, di mana zat tersebut dapat dideteksi secara radiologis, kemudian diinjeksikan ke dalam tubuh pasien. Setelah isotop diinjeksikan, maka tahap kedua adalah proses akomodasi oleh sel kanker. Molekul yang mengandung isotop cenderung akan berkumpul di sekitar sel-sel kanker. Hal ini disebabkan karena sifat-sifat yang dimiliki oleh isotop itu sendirilah yang menyebabkan sel radioisotop tersebut akan berkumpul di sekitar sel kanker. Sifat khusus inilah seperti afinitas untuk reseptor sel kanker tertentu. Selanjutnya dilakukan proses pendeteksian sel kanker dengan menggunakan alat imaging. Alat pencitraan seperti halnya PET, positron emission tomografi atau juga SPEC, Single Photon Emission Compute Tomography, digunakan untuk mendeteksi radiasi isotop tersebut. Di mana positron dalam PET atau foton gamma dalam SPEC yang dilepaskan oleh isotop akan memberikan sinyal yang dapat diabadikan oleh perangkat tersebut. Dan tahap terakhir yaitu proses pembuatan citra 3 dimensi. Data yang terkumpul oleh radiasi yang telah dipancarkan oleh isotop kemudian akan diolah oleh komputer untuk memberikan atau membuat citra 3 dimensinya yang menunjukkan bahwa terjadinya distribusi radioisotop di dalam tubuh pasien. Area yang menunjukkan penumpukan isotop yang lebih tinggi mengindikasikan terkait keberadaan sel kanker di wilayah tersebut. Metode semacam ini memudahkan dokter untuk menentukan lokasi, ukuran, dan juga metabolisme sel kanker di dalam tubuh pasien tanpa harus melakukan pembedahan invasif. Meskipun metode ini dapat memudahkan dokter, tetapi juga harus diperhatikan risiko lainnya seperti halnya dampak yang disebabkan akibat adanya paparan radiasi pada tubuh pasien. Beralih dari pembahasan terkait radioisotop, maka selanjutnya kita akan membahas terkait radiofarmaka. Radiofarmaka adalah senyawa kimia yang mengandung isotop radioaktif dan banyak dimanfaatkan dalam bidang kedokteran nuklir untuk diagnosis dan juga terapi khususnya pada sel kanker. Aplikasi utama dari radiofarmaka sendiri adalah melibatkan teknik citra medis seperti halnya PET, positron emission tomography dan juga SPEC, Single Photon Emission Compute Tomography untuk menghasilkan citra 3 dimensi dalam mendiagnosis suatu penyakit.
Selain itu, beberapa radiofarmaka juga dimanfaatkan untuk terapi radiasi dalam mengobati beberapa jenis sel kanker. Jenis-jenis radiofarmaka antara lain yaitu kit metilen diposponat yang digunakan untuk diagnosis dan juga terapi kanker tulang. Kemudian ada senyawa bertanda metallodobenzyl-guanidin yang digunakan untuk terapi kanker neuroblastoma yaitu sistem syaraf pada anak. Dan ada juga iodin 123 yang digunakan untuk pencitraan SPECT single photon emission compute tomography dalam mendeteksi dan mengevaluasi tumor. Itulah tadi informasi yang dapat saya berikan terkait pemanfaatan nuklir dalam bentuk radioisotop dan juga radiofarmaka untuk terapi dan juga diagnosis kanker. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.